Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang cukup tinggi. Kementerian Luar Negeri mengadakan diskusi publik pencegahan TPPO di kantor Gubernur Sumatera Utara belum lama ini. Hal ini menjadi upaya kolaborasi dari sejumlah elemen untuk menanggulangi maraknya kasus ini. Kasus tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa hingga Januari 2023, tercatat 2.430 warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sebanyak 50,97% dari korban perdagangan manusia merupakan anak-anak, 46,14% korban perempuan, dan 2,8% merupakan laki-laki. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus TPPO yang cukup tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam diskusi publik pencegahan TPPO di kantor Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Tingginya kasus TPPO di Sumatera Utara disebabkan mudahnya akses ke luar negeri secara ilegal di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Jadi kalau berdasarkan penelusuran kasus, penanganan kasus yang sudah kita jalani selama ini, total ada 2.344 dari tahun 2020 hingga saat ini kasus yang terkait dengan online scam. Kondisi yang biasanya menjadi pendorong warga negara kita mudah tertipu. Pertama, ada desakan ekonomi. Ya, di Indonesia ada kebutuhan untuk mendapatkan segera uang. Kemudian yang kedua adalah tawaran pekerjaan ya, yang begitu saya sampaikan muluk-muluk. Ya. Antara lain ya, jenis pekerjaannya dan juga gaji dan fasilitas. Rata-rata ditawarkan antara 1.000 sampai 1.200 US dollar atau sekitar 18-an juta. Ya. Dengan fasilitas hotel, akomodasi, tiket semuanya dibiayai. Dalam diskusi ini, pihak Kementerian Luar Negeri ingin meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota, serta instansi terkait dalam rangka perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Diskusi ini juga merancang strategi penanganan kasus dengan mengutamakan peningkatan pencegahan secara multisektoral. Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Alamsyah Hasibuan mengatakan pihak kepolisian daerah Sumatera Utara sudah gencar menangani dan melakukan penangkapan di wilayah Asahan. Polda Sumut kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada jika ingin bekerja di luar negeri. Terima kasih, saya sampaikan. Kami dari Polda Sumatera Utara, sampai saat ini, dari Januari sampai saat ini, kami sudah mengungkap sebanyak 10 kasus TPPO. Ya, yang paling banyak adalah adanya PMI ilegal ya, PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari NTB dari Lombok. Ya, masyarakat Lombok yang sampai di Asahan ya, Asahan, kemudian dan berhasil kita dapatkan dan kita tindak, ya, kita amankan, pelakunya kita tindak. Jadi ketika ada kerabat atau saudara yang mengalami masalah di luar negeri, segera laporkan ya, kepada Kementerian Luar Negeri. Kami saat ini sudah memiliki platform digital untuk pelaporan pengaduan kasus. Bisa diakses di website peduliwni.kemlu.go.id ya, atau melalui hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Jadi silakan dilaporkan, nanti kami akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan RI yang terkait. Kolaborasi yang terjalin dari semua pihak diharapkan dapat mengurangi angka kasus TPPO bagi WNI. Kesadaran dari masyarakat juga dibutuhkan dengan tidak mudah percaya atas iming-iming bekerja di luar negeri secara ilegal.